Ada sebuah serangan dari kelompok non-Kristen. Mereka mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu kurang kerjaan karena dia mau mati bagi manusia. Atau mengatakan bahwa Allahnya itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena kalau mau membawa manusia ke surga, ya tidak perlu repot-repot. Turun dari surga, jadi orang untuk menderita dan mati. Ya langsung saja selamatkan manusia itu ya, masukkan ke surga. Tidak perlu menjadi manusia. Nah, ini akan saya tanggapi. Saya akan memberikan latar belakang mengapa Allah harus menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara mesti tahu bahwa yang pertama adalah manusia itu berdosa. Manusia adalah orang yang penuh dengan dosa, dan Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Siapa yang bisa mengklaim dirinya tidak berdosa? Coba, siapa? Tidak ada. Hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Semua nabi di agama manapun adalah orang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Ya, ini satu hal yang perlu kita sadari, bahwa manusia itu adalah berdosa. Yang kedua, Allah itu adil dan suci. Maka orang yang berdosa itu harus dihukum. Nah, di dalam Nahum 1 ayat yang ke-3 ya. Dan hukumannya itu apa? Dalam Kejadian pasal yang kedua mencatat Allah ya, di sana dicatat Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dia kemudian menumbuhkan berbagai pohon yang buahnya bisa dimakan ya. Lalu ada sungai yang mengalir di sana, bagus sekali membasahi taman itu. Tapi kalau sudah perhatikan di ayat 16 dan 17, di sana dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ada konsekuensi atas pelanggaran perintah Allah. Yaitu apa? Kematian. Itu sebab ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, dia mati ya. Dia mati secara rohani. Dalam pengertian bahwa hubungannya dengan Allah yang pada mulanya itu baik-baik saja, ya, dekat, akrab, itu sekarang menjadi terpisah akibat pelanggaran terhadap perintah Allah itu. Akibat apa? Dosa yang mereka lakukan. Ini selaras dengan Roma 6 ayat 23 yang mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Kalau versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebab kematian adalah upah dari dosa. Maka orang berdosa itu harus mati. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa, itu sebuah kebohongan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Atau ada orang yang mengatakan dosa saya itu hanya 30% daripada dosanya si Joni. Karena dosa saya lebih sedikit daripada Joni, maka Allah pasti menghukum Joni. Ya kan? Saya tidak, karena dosaku lebih sedikit. Nah, itu juga omong kosong, karena satu dosa saja itu sudah cukup untuk membuangmu ke dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah itu adil dan suci. Kalau Allah tidak menghukum orang yang berdosa, maka dia bukan adalah Allah yang adil. Dia Allah yang tidak adil dong. Karena ada yang berdosa, lalu ada yang sudah mati-matian hidup di dalam kesucian, tapi keduanya bisa masuk surga. Ya, Allah menjadi tidak adil karena tidak menghukum orang yang berdosa itu. Tapi karena dia adalah Allah yang suci dan adil, maka dia menghukum manusia yang berdosa itu. Manusia itu harus mati karena dosanya. Yang ketiga, Allah itu bukan hanya adalah Allah yang adil dan suci, tetapi juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya. Alkitab berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan ini adalah atribut yang lain daripada Allah. Dia bukan hanya Tuhan yang adil dan suci, yang membenci dosa, tetapi juga adalah Allah yang penuh kasih. Ada banyak orang hanya menekankan satu aspek dari keberadaan Allah ini. Ya kan? Dia adalah penuh kasih dan sayang. Jadi tidak mungkin mengadakan neraka bagi manusia. Dan ini dipercaya oleh kelompok saksi Yehova misalnya. Mereka menolak penghukuman kekal di neraka. Kenapa?
Karena mereka hanya menekankan satu aspek, tapi mereka mengabaikan sisi keadilan dan kesucian Allah yang pasti menghukum dosa itu. Seperti saya katakan tadi, ini keliru ya. Karena Allah bukan hanya adil dan suci, tapi juga Dia adalah Allah yang kasih. Nah, apa bukti kasih Allah? 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 mencatat, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi anak Allah datang ke dunia menjadi manusia, untuk apa? Meredakan murka Allah itu, dengan menjadi apa? Pendamai antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang suci tadi itu. Yesus datang ke dunia menjadi manusia berinkarnasi untuk apa? Menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi Dia menjadi substitusi kita, menjadi pengganti kita yang seharusnya dihukum mati karena dosa-dosa itu. Ya, Yesus menjadi pengganti kita. Bukan berarti ketika Dia datang ke dunia mendamaikan kita dengan Allah, menjadi pengganti kita, bukan berarti Dia tidak berbuat apapun, saudara. Tidak. Ada yang mengatakan Allah kan Maha Kuasa, yang tidak perlu menderita bahkan mati di salib, langsung saja selamatkan manusia, seperti tadi saya katakan. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan sudah menetapkan sebuah standar, ya, sebuah aturan. Ada penghukuman karena dosa yang dilakukan, yaitu apa? Mati. Ya, yaitu apa? Mati. Jikalau Yesus menjadi pendamai bagi kita, maka syarat itu harus Dia penuhi. Kalau hukuman dosa adalah kematian, maka Yesus juga harus mati dosa. Itu sebab mengapa inkarnasi itu harus ada. Allah harus menjadi manusia dan mati di salib agar manusia didamaikan dengan Allah, beroleh hidup yang kekal. Tetapi saudara jangan salah paham, banyak orang mengatakan Allahnya orang Kristen untuk mati karena Allah tidak bisa mati. Ya, siapa bilang Allah mati? Justru karena Allah tidak bisa mati, karena itulah Dia harus menjadi manusia. Ya, yang mati itu bukan Allahnya, tetapi Dia mati sebagai manusia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Itulah sebabnya Natal harus ada. Sekali lagi, itu sebabnya inkarnasi harus ada. Nah, ada banyak agama yang mengajak umatnya untuk beramal saleh agar mencapai surga. Itu mustahil karena tidak ada manusia yang bisa berbuat baik secara sempurna. Amal ibadah, persembahan yang Anda berikan tiap minggu di gereja, banyak membantu fakir miskin dan sebagainya, sama sekali tidak punya andil ke surga. Kalau engkau mengandalkan kebaikanmu untuk mencapai surga, ya, itu mustahil. Ya, seseorang berkata itu ibarat engkau menyeberangi lautan Atlantik dengan perahu kertas. Bayangin, kita mau menyeberang laut pakai perahu kertas, bagaimana caranya? Engkau tidak akan sampai di ujung, engkau pasti tenggelam. Jadi Natal itu harus ada supaya darah Kristus itu bisa tercurah di Golgota untuk menggantikan hukuman manusia yang berdosa. Jadi jika tujuan Natal itu engkau tolak, maka Allah tidak akan pernah mati bagi dosa-dosamu, dan dosa itu akan engkau pikul selama-lamanya di neraka. Ya, jadi ini latar belakang mengapa inkarnasi harus ada, mengapa Allah harus menjadi manusia. Nah, sekarang ada dua respons yang sering diberikan manusia terhadap fakta sejarah kelahiran dan kematian Kristus. Pertama, ada kelompok manusia pertama yang menerima Yesus itu terlahir, ya, di 2000-an tahun yang lampau di Bethlehem, lalu Dia mati di atas kayu salib, dan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang-orang ini adalah mereka yang membuktikan iman mereka itu dengan melayaninya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga, memberitakan Injil, menghasilkan buah dalam kehidupannya. Tetapi ada kelompok kedua, yaitu mereka yang menolak Kristus, yang sudah lahir untuk mati di salib, menolaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang yang menolak fakta historis kematian Kristus, tidak mau melayaninya, tidak mengasihinya. Nah, itu adalah dua kelompok orang yang ada di dunia ini.
Sekarang pertanyaannya adalah, saudara ada di posisi yang mana? Saudara di posisi di mana? Menerima atau menolaknya? Bersyukurlah jika Anda telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah lahir, mati bagi dosa-dosamu, dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena kasih Allah itu akan direalisasikan kepadamu. Engkau akan didamaikan dengan Allah dan beroleh hidup yang kekal. Tetapi celakalah engkau. Sekali lagi ya, celakalah engkau yang menolak Dia. Karena engkau tidak akan menerima kasih Allah, tapi sebaliknya engkau akan menerima keadilan Allah. Itu apa? Engkau akan dimurkai dan dihukum secara permanen. Natal yang seharusnya disambut dengan penuh sukacita, tetapi pada akhirnya membawa kemalangan bagi engkau. Ya kan? Akhirnya, Natal bisa memberikan dua efek bagi manusia, keselamatan dan celaka. Pilihan ada di tangan Anda. Saya berharap Natal tahun ini tidak mendatangkan celaka bagi Anda, tetapi membawa keselamatan bagi saudara. Selamat Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin.